Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Susilawati. I'm student in the English Education Department in State Islamic University of Sultan Muhammad Hasanuddin, Banten. The following is a learning video about the simple teach written for 9th grade in Islamic Junior High School. So, don't forget to like, comment, and subscribe. Happy watching! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? If I say, how are you today? You can say, Alhamdulillah, it's wonderful day. Okay? How are you today? Very good. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah materi yang spesial, tapi sebelum itu, Ibu akan cek kehadiran dulu. Untuk yang hadir silakan katakan present, dan yang tidak hadir, teman yang sedang tidak hadir atau tidak bisa bersamai pada materi kali ini atau sedang sakit, silakan katakan absent. Bisa dipahami? Good. Putri Dipa Yolanda present. Good. Siti Karisma, oke, enough. Pada materi minggu ini, Ibu akan persembahkan materi yang cukup menarik untuk kita bahas. Tapi sebelum itu, kita jangan lupa untuk berdoa dulu. Let's pray together. Begin. Finish. Setelah kita berdoa, kita akan mulai materi pada minggu ini mengenai sebuah materi yang menarik. Ibu akan tampilkan share screen PPT-nya. Kalian perhatikan dengan baik ya. Nah, Ibu share screen. Nanti Ibu akan bagikan juga materinya di WhatsApp group setelah materi selesai. Jadi nanti kalian bisa pelajari lagi. Ya, sudah tampil belum? Oke, sudah. Nah, ini dia PPT-nya. Hello students, do you know what the topic today? Ada yang tahu topik hari ini apa? Oke, next. Topik pada minggu ini adalah tentang teks interaksi transaksional, tentang memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang terjadi pada waktu yang akan datang atau biasa disebut dengan future tense. Nah, tapi sebelum itu Ibu akan bahas mengenai tujuan pembelajaran pada topik kali ini. Biar kalian tahu apa saja sih yang mesti kalian capai. Yang pertama, peserta didik dapat memahami materi tentang teks interaksi transaksional, tentang memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, atau kejadian yang dilakukan atau terjadi pada waktu yang akan datang, atau disebut dengan future tense. Betul. Yang kedua, peserta didik dapat memahami makna kebahasaan pada teks interaksi transaksional tentang memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi pada waktu yang akan datang dengan memberikan sebuah tugas. Nanti di akhir pertemuan ini Ibu akan memberikan tugas, yaitu melengkapi teks dengan memilih jawaban yang tepat dan benar dengan mandiri dan bertanggung jawab. Itu ada tujuan pembelajaran pada topik kali ini. Selanjutnya adalah mengenai penilaian. Penilaian hasil belajar. Ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi di sini Ibu harap kalian semua bisa aktif dan juga baik dalam sikap, kemudian pengetahuannya juga dan keterampilannya. Yang pertama adalah aktif berdiskusi dan tanya jawab dengan bahasa yang baik dan benar. Di situ udah ada skornya 65 sampai 100. Jadi kan
Ibu harap bisa aktif berdiskusi, tanya jawab. Tidak usah malu, tanyakan saja jika tidak ada yang belum dipahami atau kurang paham. Kemudian tugas mandiri, tadi itu nanti Ibu akan berikan sebuah tugas melengkapi teks dengan memilih jawaban yang tepat dan benar. Itu untuk penilaian hasil belajarnya. Kemudian next di slide selanjutnya, kita mulai ke pembahasan materi, yaitu mengenai simple future tense. Simple future tense itu adalah kalimat sederhana yang mengungkapkan suatu kejadian atau peristiwa yang akan terjadi, berarti belum terjadi. Contohnya ada kalimat saya mau makan, saya sedang makan, saya akan makan, saya sedang makan. Bahasa Inggrisnya I am eating, menunjukkan continuous tense. Nah, di materi kali ini mengenai simple future tense, yaitu kejadian yang akan, berarti belum terjadi. Nah, yaitu bagaimana rumusnya? Dalam simple future tense ada 3 bentuk kalimat. Yang pertama kalimat positif, dan yang kedua kalimat negatif, dan yang ketiga kalimat tanya. Nah, sebelumnya kalau dalam bahasa Indonesia juga sama ya, ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan kalimat tanya. Tadi kita membahas tentang aku sedang makan, aku akan makan. Aku akan makan itu kalimat positif. Aku tidak akan makan itu kalimat negatif. Kalau kalimat tanyanya bagaimana? Apakah aku sedang makan? Apakah aku akan makan? Iya, betul. Kalimat simple future tense, kalimat tanyanya aku akan makan, berarti apakah aku akan makan? Nah, kita bahas dulu satu persatu. Untuk rumus bentuk kalimat positif, yang pertama itu adalah subjek. Udah pernah Ibu jelaskan kan mengenai subjek itu? Ya, masih ingat? Good, masih ingat. Nah, untuk rumusnya yang pertama adalah subjek plus will plus verb 1 plus object. Nah, yang perlu kalian ingat dan pahami adalah will. Ingat, simple future biasanya itu akan ada kata will, shall, going to. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang will. Subject plus will plus verb 1 plus object. Contohnya, Raffi will take online. Ikuti Ibu ya. Raffi will take online. Good. Raffi akan mengambil online. Itu kalimat positifnya. Di sini ada juga bagaimana jika menggunakan going to. Going to juga dimaknai dalam future tense itu bermakna akan. Tapi sebelumnya itu ada to be. Contohnya, subjeknya Septi. Septi is going to finish her job tomorrow. Septi akan menyelesaikan tugasnya besok. Going to ini bermakna akan. Jadi si to be disimpan setelah Septi, setelah subjek. Itu untuk kalimat positif. Selanjutnya kalimat negatif. Rumusnya sama aja. Hanya apa yang membedakan? Iya betul, yang membedakan adalah ada kata not setelah will. Jadi rumusnya adalah subject plus will plus not plus verb 1 plus object. Contohnya, Raffi will not take online. Ya betul, paham? Good. Selanjutnya, bagaimana jika menggunakan going to? Maka not-nya itu ada setelah to be. Subject plus to be. To be itu ada is, am, sama are. Ya, plus not, plus going to, plus verb 1. Contohnya, Septi is not going to finish her job. Septi tidak akan menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian ke kalimat tanya. Untuk kalimat tanya dicirikan dengan adanya tanda
tanda tanya. Nah, tinggal apa? Yang membedakan adalah will-nya ditaruh di depan, subjeknya ditaruh di setelah will. Jadi rumusnya adalah will plus subjek plus verb dan plus objek tanda tanya. Contohnya, will Raffi take online? Akankah Raffi mengambil online? Untuk kalimat tanya going to, itu yang di depan adalah to be-nya. Seperti is. Contoh, is Septi going to finish her job tomorrow? Apakah Septi akan menyelesaikan pekerjaannya besok? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah jika sudah paham. Oke, jika sampai sini paham dan tidak ada yang ditanyakan, kita move ke slide selanjutnya. Let's watching the YouTube video. Perhatikan video lagu berikut dengan seksama dan perhatikan lirik lagunya. Terdapat beberapa contoh kalimat yang mengungkapkan keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang terjadi pada waktu yang akan datang atau future tense. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video YouTube dari YouTube. Silahkan kalian perhatikan, di situ ada lirik lagunya yang sekiranya menurut kalian itu adalah future tense. Kalian boleh tulis untuk nanti kemudian kita bahas bersama. Silahkan menyaksikan videonya. I promise anytime you call me, it don't matter where I am, I'll always be there, like you've been there. If you need me closer, I'll be right over. I swear. Every time that I need you by my side, every time I lose my way in life, you're my circle of life, compass and guide, there behind me. And one day when the tables finally turn, and it's me you're depending on, I'll put you first, hold you close, like you taught me. Know that I'll be there for you, for you. I promise anytime you call me, it don't matter where I am, I'll always be there, like you've been there. If you need me closer, I'll be right over. I swear, I promise anytime you call me, it don't matter where I am, I'll always care for you, go anywhere for you. If you need me closer, I'll be right over. I swear. Ooh. Bagaimana tadi? Udah Ibu tampilkan videonya. Oke, kita cek apakah kalian perhatikan video lagu tadi atau tidak. Jika yang memperhatikan di liriknya itu akan terdapat tuh beberapa lirik yang mengungkapkan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa akan datang atau future tense. Seperti yang telah Ibu paparkan materinya dari subjek, kemudian ada will. Will itu biasanya dalam bahasa Inggris dalam lirik lagu atau dalam sebuah kalimat di sebuah teks bisa disingkat seperti I'll. Jadi tidak terdengar dibaca I will, tapi I'll. Ibu cek tadi yang on cam ya, Putri Dipa Yolanda. Tadi menemukan tidak I'll atau I will kalimat future tense? Iya. Oke. I'll always be there. Betul sekali. Iya, di situ ada ya, I will always be there. Hanya di situ tertulis atau dalam liriknya itu
I'll always be there. Aku akan selalu ada. Kemudian selanjutnya siapa nih ya? Tadi yang on cam Siti Karisma. Tidak menemukan. Tidak apa. Selanjutnya Firda. Ya. I'll always care for you. Ya, tepat sekali. I will always care for you. Tadi di lagu dibacanya I'll ya. I'll always care for you. Aku akan selalu peduli terhadapmu atau aku akan selalu mempedulikan kamu. Ya. Satu kali lagi. Siapa ya? Hayanun. Silakan Hayanun. I'll be right over. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu rasa untuk materi pada pertemuan minggu ini dirasa cukup dan kalian sudah memahami. Ibu cukupkan. Dan untuk tugasnya Ibu akan share ke grup WhatsApp. Jangan lupa dikerjakan. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan dimanapun kalian berada. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صاحي نايم وانت على بالي ما في اي احد تاني غيرك انت في خيالي صاحي نايم وانت على بالي